Assalamualaikum, halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Disimak sampai selesai videonya ya. Mari kita mulai. Ya, perhatikan barisan bilangan berikut. Dengan suku pertama, selanjutnya kita sebut dengan A, yaitu 3. Lalu suku keduanya adalah 5 dan suku ketiganya adalah 7, lalu suku keempatnya adalah 9. Dan ini bisa kita teruskan. Dari barisan ini kita harus tentukan terlebih dahulu beda atau selisih dari kedua suku yang berdekatan. Misalnya suku kedua dengan suku pertama, lalu suku ketiga dengan suku kedua, dan seterusnya. Ya, misalkan kita akan mencari beda atau selisihnya dari suku kedua dengan suku pertama. Maka 5 dikurang 3 ya, yaitu 2. Maka selisih dari 3 dengan 5 adalah 2. Lanjut, suku ketiga kita kurangkan juga dengan suku kedua. 7 dikurang 5 adalah 2. Lalu suku keempat dengan suku ketiga, 9 dikurang 7 yaitu 2. Nah, dari beberapa bilangan dari dua suku yang berdekatan ini ternyata menghasilkan beda atau selisih yang tetap. Sehingga untuk menentukan beda atau selisihnya bisa kita gunakan rumus B sama dengan UN dikurang U N dikurang 1. Nah, yang demikian ini yang dinamakan dengan barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih atau beda yang tetap atau sama. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, kita akan menyelesaikan soal berikut. Manakah dari barisan bilangan berikut yang merupakan barisan aritmatika? Ya, syaratnya tadi jika disebut sebagai barisan aritmatika, maka kita harus tentukan dulu beda atau selisihnya. Jika selisihnya tetap, maka disebut sebagai barisan aritmatika. Ya, kita selesaikan satu persatu soal berikut. 2, 3, 5, 8. Kita harus menghitung dulu beda atau selisihnya. 2 ke 3 yaitu ditambah 1. 3 ke 5 yaitu ditambah 2. Lalu 5 ke 8 adalah ditambah 3. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa barisan bilangan pada soal A ini adalah tidak tetap. Sehingga untuk soal A ini bukan barisan aritmatika. Ya, lanjut soal B. 7, 9, 11, 13. Kita tentukan dulu beda atau selisihnya. 7 ke 9 yaitu ditambah 2. 9 ke 11 ditambah 2. 11 ke 13 juga ditambah 2. Ya, dengan demikian untuk soal B ini bisa kita katakan sebagai barisan aritmatika karena memiliki beda atau selisih yang tetap yaitu 2. Bisa dipahami ya. Kita selesaikan soal yang C. 12, 8, 4, 0. Kita tentukan dulu beda atau selisihnya. 12 ke 8 ini dikurang dengan 4. 8 ke 4 kita kurang dengan 4. Juga dengan 4 ke 0 dikurang 4 juga. Ya, di sini kita bisa perhatikan bahwa barisan bilangan pada soal C ini
beda atau selisihnya tetap ya. Maka untuk soal C ini disebut sebagai barisan aritmatika. Ya, pada soal ini untuk tanda silang berarti bukan barisan aritmatika dan tanda checklist berarti barisan aritmatika. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan begini. Jika kita teruskan bilangan-bilangan pada barisan ini, misalnya kita akan mengetahui suku ke 100, suku ke 1000 dan lain-lain, tentunya tidak mungkin dong kita tuliskan semuanya satu per satu, sangat banyak ya bilangannya. Maka diperlukanlah sebuah rumusan untuk menentukan suku ke n. Mari kita simak penjelasannya. Ya, berikutnya adalah suku ke n dari barisan aritmatika. Ya, masih menggunakan contoh yang sebelumnya ya, yaitu barisan aritmatika 3, 5, 7, 9. Di sini kita dapatkan bahwa suku pertamanya atau selanjutnya kita sebut dengan A, yaitu 3. Kemudian untuk bedanya adalah 2. Ya, di sini kita dapatkan suku pertamanya yaitu 3, kita tulis dengan A. Lanjut suku keduanya yaitu 5 ya. Nah, dari mana 5 ini? Dan ternyata 5 ini didapat dari 3 ditambah 2. 3-nya sebagai suku pertama dan 2-nya adalah sebagai beda atau selisih. Sehingga untuk suku kedua kita tulis A ditambah B. Selanjutnya suku ketiga. Nah, suku ketiga ini kan 7. 7 ini didapat dari 3 ditambah dengan 2 kali bedanya, yaitu 3 tambah 4. Ya, kita tulis untuk suku ketiganya adalah A ditambah 2 kalinya B. Lanjut suku keempat yaitu 9. Nah, 9 ini didapat dari 3 ditambah dengan 3 kalinya beda dari barisan ini. Sehingga untuk suku keempat kita tulis A ditambah 3 kali B. Dan dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan suku ke n dari barisan ini adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, berikut adalah rumus suku ke n dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, dengan UN-nya sebagai suku ke n, kemudian A-nya sebagai suku pertama, dan B-nya adalah beda atau selisih. Ya, bisa dipahami ya untuk rumus suku ke n barisan aritmatika ini. Ya, sebagai contohnya adalah tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan berikut. Ya, bisa kita jawab. Kita tulis barisannya 2, 7, 12, 17, 22, dan seterusnya. Hal yang pertama kita harus selidiki apakah barisan ini merupakan barisan aritmatika atau bukan ya, dari beda atau selisihnya. Ya, kita perhatikan 2 ke 7 selisihnya adalah 5. 7 ke 12 selisihnya juga 5. 12 ke 17 selisihnya 5, dan 17 ke 22 selisihnya 5. Nah, kita simpulkan nih bahwa barisan berikut adalah merupakan barisan aritmatika, sehingga kita bisa menggunakan rumus suku ke n dari barisan aritmatika yang tadi. Ya, kita dapatkan nilai A-nya yaitu 2 sebagai suku pertamanya, lalu bedanya adalah
Ya, dengan demikian bisa kita gunakan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Ya, karena yang akan kita cari adalah suku ke-10, maka kita tulis U10. Lalu 2 ditambah, N-nya adalah 10 ya, sehingga 10 dikurang 1, kemudian dikali 5. Lanjut, 2 tambah, 10 dikurang 1-nya adalah 9, lalu dikali 5. Dari sini kita dapatkan operasi penjumlahan dan perkalian. Tentunya yang kita hitung lebih dulu adalah yang perkalian, sehingga dapat kita tulis 2 tambah 45, yaitu 47. Sehingga untuk suku ke-10 dari barisan ini adalah 47. Ya, demikian itu adalah penjelasan dari kakak. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.